matanya, dia pahami. Dia pahami dengan akalnya. Percaya dia. Tapi dia belum merasakan kehadiran Tuhan. Maka kekafiran itu berawal dari tertutupnya hati. Khatamallahu ala qulubihim. Bukan akalnya ketutup, hatinya. Nah, disinilah nanti letaknya pentingnya ilmu tasawuf ini. Maka ilmu tasawuf yang kedua adalah bentuknya tasawuf amali, amal, bertarikat. Zikirnya doh, latihan rasa, latihan zikir. Zikir yang paling sering dipakai dalam membersihkan kalbu seperti hadis-hadis Nabi, istighfar. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar-benar dirasakan kehadiran Allah tuh dengan harasa. Kan langsung keluar air mata kita, Pak. Langsung keluar, dia netes. La ilaha illallah. Apalagi kita munculkan rasa rindu tadi. Netes air mata kita langsung. Langsung. Kalau dia sudah mendapatkan zauk, kalbunya sudah berisi. Kalau enggak bisa. Enggak, mau bapak paksa nggak bisa, nangis. Ya. Mujahadah. Nah, ini berjuang sungguh-sungguh. Nah, ini model tasawuf apa? Adab pada guru dan salik. Nah, harus beradab. Belajar tasawuf ini makanya orang-orang tarikat itu adabnya kepada mursyidnya tinggi. Kenapa, Pak? Ilmu itu kalau kita mau dapat, kalau pengalaman saya ya, saya cerita pengalaman saya. Karena pengalaman saya bukti bagi diri saya. Selesai saya S3. Ketika saya belajar tasawuf tarikat, guru saya, ada yang nggak tamat S1. Ada yang cuma level S1. Secara pendidikan formal, kalau jahirnya, ngapain kita belajar agama sama orang kayak gini? Kan gitu kan? Begitu saya ada muncul seperti itu, saya nggak dapat ilmu. Bertahun-tahun soalnya nggak dapat ilmu. Sampai saya mendengar ceramah beliau, kalau mau dapat ilmu mursyid, kosongkan. Kita harus belajar gelas ini kosong dulu. Kalau kita merasa berilmu penuh gelas, isi air, masuk nggak airnya? Tumpah. Karena kita sudah merasa penuh, merasa berilmu. Tapi kalau kita kosongkan, ini masuk air, dapat nggak ilmunya? Masuk nggak airnya? Masuk. Maka syarat untuk mencari guru, mendapatkan ilmu ini kosong. Kita merasa tidak berilmu. Baru dapat. Itulah yang saya lakukan. Baru saya bisa memahaminya. Baru saya ketemu rasa. Mulailah Allah beri. Banyak O-nya. Allah beri ilmu itu pelan-pelan. Bertahap diberikan Allah. Sampai nanti saya dalam puncak pengetahuan, saya baru yakin. Baru teringat dengan bahasa Tuhan. Kullu ya'mal ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan skillnya, keadaannya. Ilmu agama ini, Pak, ada ulamanya masing-masing. Ulama tasawuf itu, mohon maaf ya, kadang baca Qurannya pun belepotan. Tapi begitu dia doa langsung jadi. Korea internasional. Doa nggak makbul. Juara 1. Tapi ulama tarikat tasawuf belepotan. Tapi bismillah katanya, jalan dia dari air. Kok bisa begitu? Karena dia pakai ruh, langsung ke Tuhan, lebih didengar. Yang satu pakai lisan, jahirnya saja, dalamannya keropos, kosong, gak nyampe. Seluruh doa, kata Nabi, dikabulkan, kecuali doa yang keluar tidak dari hati. Min qalbin ghafil, kecuali doa yang keluar dari hati yang lalai. Artinya, ya hatinya tak kemana-mana. Dia mohon ke Allah, tapi hatinya kemana? Ke rumah. Sama dengan sholat kita, Pak. Semua sholat itu diterima, kecuali bahagian-bahagian yang kita tidak hadir hati. Yang tak khusyuk. Yang tak khusyuk terbuang.
Gak ada manfaatnya. Jadi bahagian yang kita ingat sama Allah itu yang ada manfaatnya. Maka fawailul lil musallin, orang sholat pun bisa celaka. Kenapa? Kalau dia gak ada khusyuknya, main-main sholat, gak ada khusyuk, dia sholat Bismillahirrahmanirrahim katanya, dengan nama Allah pengasih penyayang. Tapi hatinya kemana? Ke rumah. Nyariin kunci. Tadi subuh di mana aku buat kunci mobilnya? Di rumah tadi. Cari nggak ada. Mau berangkat subuh. Di lemari nggak ada. Masih terbawa kemari. Coba bayangkan 2 rakaat sholat subuh nyari kunci deh Pak. Nggak ketemu belum. Kalau bahasa saya sederhana. Saya ngomong sama Bapak gini. Ngomong, tapi hati saya entah kemana-mana. Bapak tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Saya ngomong ke Bapak, kayak gini. Pak, Bapak dengar nggak suara saya? Dengar nggak suara saya, Pak? Hati saya entah kemana-mana. Bapak pasti tersinggung. Kita ngobrol sama orang kalau nggak fokus, tersinggung orang lain. Bapak mau benar ngomong sama saya nggak? Kan gitu kan? Karena dia kemana-mana, lari-lari hatinya, lari-lari pikirannya. Nah, hang, istilahnya kayak gitu. Ngomong, tapi hang, lari-lari. Oh, tadi kamu bilang apa ya? Akhirnya kita tersinggung kan? Nah, bagaimana dengan Allah? Kita ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ruhani kita, hati kita ke rumah, nyari kunci, keliling dari kamar mandi. Naik lagi ke lantai 2, turun lagi. Nah, itulah perumpamannya, Pak. Kenapa itu terjadi? Semuanya disebabkan karena dia tidak memiliki ilmu ruh. Tak paham dia. Bagaimana tak terlatih ruhnya itu menghadap Allah. Sehingga dia susah sekali khusyuk sholat. Nah, disitulah perlunya nanti mujahadah, latihan. Kalau sudah kita terlatih, ingat Allah hadir hati, otomatis nanti hati kita kuat. Lebih sering ingat Allah daripada lupanya. Semua yang kita latih, dia akan jadi. Ya. Manusia secara umum susah sekali menundukkan harimau, benar? Menundukkan banteng. Tapi pelatih harimau, dia bisa tundukkan harimau. Kenapa? Dia sudah ada ilmunya, dia paham. Dia bisa latih kita agar harimau tunduk sama dia. Kenapa bisa? Karena dilakukannya dengan latihan, dengan skill. Khusyuk itu begitu juga. Kalau kita sudah punya ilmunya, sudah terlatih ruhani kita hadir hati ke Allah, Bapak duduk begini saja, zikir, berjam-jam tahan, Pak. Maka ciri orang yang spiritualnya tinggi, dia tahan iktikaf berjam-jam lamanya. Itu semua. Orang yang spiritual tinggi pasti begitu. Maka satu riwayat menyebut Wais Al-Qarni itu kan wali kutub. Khairu ummati, khairu tabi'in, Wais. Sebaik-baik tabi'in adalah Wais Al-Qarni. Bapak bisa mikir, kok Nabi nyebut Wais Al-Qarni yang terbaik? Begitu banyak di situ manusia. Karena spiritualnya. Tapi yang terbaik Wais Al-Qarni. Dalam riwayat Wais Al-Qarni itu mau dijumpai salah seorang. Ya. Temannya mau dijumpainya Wais Al-Qarni, sholat. Habis sholat, zuhur, zikir. Habis zikir, nanti asar selesainya nih. Habis asar, sholat asar dia, zikir lagi. Nanti lagi selesainya nih. Ditunggu terus. Sampai ke maghrib. Ya habis maghrib mungkin selesai. Nggak selesai, habis maghrib, zikir lagi. Sampai isya. Diharapkan isya selesai. Nggak juga. Ditunggu sampai subuh. Nggak, zikir lagi. Aduh, gak ada waktu. Kok kuat gitu Pak? 24 jam gitu. Itu menandakan spiritualnya tinggi. Kalau nggak tinggi spiritual kita, maaf ya. Habis subuh aja Pak, sampai syuruk. Itu udah gerusak-gerusuk kita. 10 menit, hawa nafsu kita udah ngajak kesana kemari. Pikiran kita sudah nggak bisa. Tapi kalau spiritualnya tinggi, duduk aja. Tahu-tahu suruk. Rasanya kok 10 menit. 10 menit.
kok rasanya baru sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tasawuf ini. Yang ketiga, yang terakhir, ada namanya dibuat ulama kita dengan istilah tasawuf falsafi. Ini penyebutan saja, ya. Kenapa disebut falsafi? Karena begini Bapak Ibu. Tasawuf falsafi ini disebut falsafi karena sulit dipahami. Ada hal-hal yang tentang ketuhanan ini sangat berat dipahami, sehingga kalau bahasanya ada hal saking sulitnya dipahami, maka ilmu tasawuf itu terkadang meminjam istilah-istilah filsafat. Untuk apa dipinjam istilah filsafat? Karena ilmu filsafat inilah ilmu yang paling tinggi, ilmu akal paling tinggi. Ilmu akal tertinggi filsafat. Jadi terpaksalah istilah-istilah itu dipinjam supaya bisa dipahami akal orang-orang cerdas gitu. Maka dimunculkanlah istilah tasawuf falsafi. Seperti munculnya istilah istitihad, manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud Ibnu Arabi, hulul al-halaj. Ini gak gampang dipahami oleh orang biasa. Ya. Kebanyakan orang terjebak sesat memahaminya nih karena dia gak bertarikat. Ittihad itu kan menyatu. Kalau gitu kita bisa menyatu dengan Tuhan. Ya menyatu dengan Tuhan itu maksudnya bagaimana? Kalau dia nggak bertarikat, dianggap menyatu itu ya bersatu, satu wujud sama Tuhan. Padahal menyatu itu tidak mesti satu wujud. Air sama minyak, ini air, saya masukkan minyak. Nyatu nggak? Bersatu nggak air sama minyak? Bersatu kan? Ya bergabung bersatu, tapi nggak tidak satu. Tetap bedanya terlihat, air sama minyak beda, minyaknya ngapung dia Pak. Nyatu nggak sama Tuhan, sama air? Nyatu. Maksud ittihad di situ begitu, bukan menyatu zat kita dengan zat Tuhan, bukan begitu. Saking dekatnya kita merasa seperti menyatu gitu. Tapi hakikatnya tidak sama, tidak bisa disamakan Tuhan sama Allah. Izzuddin bin Abi Salam menulis buku Ma'rifatnya itu, dia menjelaskan seperti ibarat api dalam air. Sama nggak api sama air? Tidak sama. Tapi ada nggak api dalam air? Ada. Kalau nggak ada api dalam air, nggak bisa pembangkit tenaga listrik muncul. Apinya itulah Allahnya, airnya itu manusianya. Dia nyatu tapi tidak satu. Itu orang yang bertarikat, dia kan jelaskan begitu. Tapi kalau orang awam, dia pikir ittihad yang dimasukkan menyatu, betul nyatu sama Tuhan. Nah ini nanti terjadi kesalahpahaman. Ya. Maka dipinjamlah bahasa-bahasa filsafat yang tinggi untuk memahaminya itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita perlu bertasawuf? Salah satu ayatnya ini disebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani begini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Jalan yang ditempuh Nabi Muhammad dalam berdakwah, dalam kehidupannya adalah adu ilallah, mengajak manusia ke Allah, mengajak kembali kepada Allah, mengajak menyembah mengabdi kepada Allah. Bagaimana supaya manusia mau dia kembali kepada Allah, ruhaninya nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ruh kita berasal dari Allah dan dia kembali kepada Allah. Bagaimana supaya ruhani ini ringan kembali kepada Allah? Ala basiratin. Caranya cuma satu, tidak ada cara lain. Caranya adalah dengan basirah. Apa itu basirah? Basirah itu adalah ainar ruh, terbukanya mata hati. Maka cara orang sufi berdakwah adalah membantu membuka mata hati para salik, para murid. Dibuka itu mata hatinya, dibersihkan, sehingga dia mengenal Allah. Kalau dia sudah mengenal dirinya, mengenal Allah, barulah dia nanti
mau mengabdi kepada Allah. Barulah ruhaninya ringan kembali kepada Allah. Maka seluruh ibadah kita ini Pak, fungsinya apa coba? Sholat, puasa, zakat. Fungsinya cuma satu, membersihkan hati. Semua amal ibadah itu bersihkan hati. Mengendalikan hawa nafsu. Agar hati tidak dipengaruhi kuat oleh hawa nafsu. Tidak dikendalikan hawa nafsu. Kita yang mengendalikan hawa nafsu, bukan hawa nafsu mengendalikan kita. Nah, ini kan dia. Ana wa manit taba'ani. Itulah jalanku dan jalan orang-orang mengikutiku. Maka kata Syekhul Ghazali, itulah jalan Nabi dan jalan para wali. Basirah itu tidak bisa. Tidak dibuka, harus dibuka. Baru nanti kita mampu mentaati Allah dengan ikhlas. Dengan sebaik mungkin. Maka ibadah kita itu tingkat kualitasnya tergantung keterbukaan mata hati, kebeningan hati kita, basirah kita. Semakin bersih, semakin khusyuk, semakin tinggi kualitasnya. 2 rakaat sholat khusyuk lebih utama daripada 100 rakaat tidak khusyuk. Kata Ibnu Abbas. Jangankan 100 rakaat, 1000 rakaat pun kalau tidak khusyuk gak ada artinya kan. Lebih bagus 2 rakaat khusyuk. Maka ibadah Nabi, ibadah wali nggak bisa dibandingkan dengan ibadah orang biasa. Kualitasnya beda. Maka Nabi marah itu Pak. Kalau sahabat itu tidak mau sholat jemaah. Kenapa? Karena imamnya Sayyidul Anbiya. Bahasa lain abarruh. Ahli ruhani paling hebat, paling tinggi ilmu ruhaninya. Dialah yang membimbing ruhani para sahabat. Dengan talqin baiat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada yang lebih dari dia. Bagaimana dengan sekarang? Kadang-kadang orang-orang makrifat, ahli tasawuf, ada yang nggak mau ke masjid. Ada juga pilih-pilih masjid dia. Kenapa? Karena ditengoknya imamnya kurang bagus sholatnya. Ada yang begitu juga Pak. Ini hatinya entah kemana-mana. Awak di belakang jadi makmum katanya kan. Tapi nggak boleh begitu. Nanti Bapak akan temui orang seperti itu yang baru belajar dia. Nggak cocok rasa imam. Karena kolbunya nggak hidup. Nanti kalau sudah tinggi, tidak begitu. Diajarkan masih tidak begitu. Karena kita berimam itu imam kita yang gerakan jasmaninya yang disamakan. Kalau khusyuknya ruhaninya masing-masing. Kita nggak bisa berimam sama orang yang nggak hidup kolbunya. Ruhani kita masing-masing. Kalau jasmani sama gerakannya, itulah berimam. Jasmani kita berimam. Nah. Cuma kadang kan ada orang bertarikat tinggi ilmunya tapi kurang syariatnya. Malas nih masjid gara-gara itu. Ada juga. Nah, ini nanti makanya ada keanehan-keanehan sedikit nanti yang kita temui di dalam teks ada. Maka harus kita pelajari ilmunya. Kenapa? Bagaimana mengatasinya begitu kan? Supaya tidak terjadi bentrok antara ilmu syariat dan hakikat tadi. Karena sebagian orang yang tidak menguasai dua ini kadang terjadi bentrok. Seolah-olah bentrok begitulah ya. Padahal sebenarnya tidak. Karena untuk menapaki jalan ruhani kita harus bersyariat. Maka di awal-awal kitab beliau ini Sirrul Asrar, ini kitab paling bagus yang saya baca tentang ruh, tentang tarikat. Ini langsung pengalaman tarikat beliau. Dijelaskan dengan Al-Quran, hadis, kemudian ilham-ilham yang beliau terima, dan langsung pengalaman spiritual. Ya, termasuk ilmu laduni yang beliau peroleh. Dirinci ayat hadis itu oleh beliau. Maka beliau Syekhul Ghazali terkenal kan sebagai wali kutub. Rajanya para wali dengan karomahnya yang begitu banyak. Bukan kita yang cerita, ulama-ulama yang semasa dengan dia, yang hidup dengan dia. Yang ceritakan. Nah, kalau kita yang cerita, kita kan nggak tahu, nggak kenal sama beliau. Tapi karena ulama-ulama besar semasa hidup beliau yang cerita, nah maka kita percaya. Dan ternyata ketika kita baca bukunya, ternyata memang luar biasa. Nah, tergantung kita siap nggak menerima ilmu itu. Nah, kalau tak siap, ya kadang-kadang terlalu tinggi kita nggak siap menerimanya. Ibarat begini Pak, kalau kita belajar SD, kita belajar tambah-tambah, kurang-kurang kali-kali. Ada peringkat matematikanya. Nanti sudah semakin tinggi baru belajar
sinus, kosinus, ya kan? Kalau anak SD kelas 2, kelas 3 kita ajari sinus, kosinus, stres mereka Pak. Belum waktunya. Maka ilmu tasawuf ini yang dalam-dalam, kadang sebagian besar sebenarnya nggak diajarkan ke masyarakat awam. Kenapa? Karena tadi gitu, takut nggak bisa mencerna. Tapi kalau Bapak sudah dalam spiritualnya, mursyid itu dikasihnya aja. Ilmu jad Allah pun dikasih tahu, ini jad Allah ini begitu, langsung begitu. Ini nur jad, nah, langsung nur jad Allah ini. Allahu nur samawati wal ardh. Ini nur jadnya, ini jadnya. Langsung aja. Kalau sudah mencukupi batin kita itu nerima. Saya sama mursyid saya kebuka aja. Kalau bicara jad biasa saja. Nah, tapi sebagian mursyid saya itu kalau nanti sama orang lain nggak berani, dia harus syariat saja dulu. Ya. Makanya dia belajar ini pelan-pelan. Saya pun mengajarkan ini bertahap pelan-pelan. Kalau ada yang sangat sulit, saya berusaha memudahkan pahamnya supaya akal kita bisa mencerna, supaya tidak terjadi pertentangan syariat dengan hakikat. Karena nanti inti dari hakikat itu adalah dia minta disyariatkan juga gitu. Ujung-ujungnya syariat juga disyariatkan. Artinya dibuktikan. Nah, tapi kalau Bapak bertarikat, ada yang bimbing, tanya mursyid, oh ini, dijelasin semua nanti. Maka kata guru mursyid saya salah satu, bertasawuf itu kita seperti masuk ke hutan. Siapa yang bisa ngajarinya? Hutan itu mana-mana jalannya, ya orang yang biasa lewat situ. Kenapa? Karena wilayah ketuhanan wilayah gelap Pak. Wilayah rasa itu gelap. Wilayah rasa itu harus dirasakan. Termasuk yang gelap, gak kelihatan dia. Nah, jadi kesimpulan saya, memang harus ada mursyidnya. Sulit sekali Pak. Saya dulu berpikiran sama dengan Pak Nasar. Tasawuf itu wajib, tarekat itu tidak wajib. Itu sebelum dalam ilmu kita, baru belajar. Begitu kita dalam, yang lebih wajib ternyata tarekat dari tasawuf. Jujur saya katakan, lebih bagus Bapak bertarekat, tak usah belajar tasawuf, daripada belajar tasawuf tak bertarekat. Kalau disuruh milih, lebih bagus Bapak masuk tarekat. Jalani aja bagus dengan gurunya. Ujungnya nanti dapat tasawufnya. Tapi kalau Bapak tasawuf, belajar tasawuf otodidak, nggak punya mursyid, itu tadi nggak ada yang bimbing rasa. Saya mohon maaf izin. Karena Bapak yang bertanya, maka saya praktekkan langsung. Coba Bapak tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Ya mudah-mudahan bagus. Tundukkan kepalanya, sudah. Coba hadir hati, ingat Allah. Coba rasakan Bapak itu nggak ada apa-apanya. Setelah istighfar dalam hati, mohon ampun. Ini dia. Ini lebih khusyuk. Nah, beginilah kalau zikir. Ya cukup. Bapak ngerasa lebih khusyuk nggak yang saya bilang tadi lebih khusyuk? Hah? Ya itulah dia. Itulah prakteknya Pak. Jadi ditunjukkan sama mursyid itu, ini loh begini cara khusyuk itu. Tapi lewat rasa, qalbu. Itulah namanya ilmu ilahiyat, ketuhanan. Dan saya belajar begitu. Sama mursyid saya minta. Kalau nggak ada yang nunjukin gimana? Itu tadi, kalau rasa kita tidak ada yang membimbingnya bagaimana? Ya lepas saja kan? Lepas. Tak paham kita bagaimana cara buat khusyuk. Allahu Akbar. Sebenarnya Pak, kalau kita punya mursyid, ini saya bongkar aja sedikit. Mudah-mudahan Bapak bisa memahami. Disambungkan mursyid itu rasa dia ke rasa kita. Tum! Tersambung rasanya, baru dia hadir hati ke Allah. Dia tarik rasa kita itu dihadapkannya ke Allah. Terasa lagi kita tuh. Oh ya Allah khusyuknya.
Jadi kita waktu latihan depan mursyid kadang tuh lebih khusyuk, dibuat di rumah nggak bisa. Dibuat di rumah nggak bisa karena belum duduk hati kita. Tadi kita dibantu mursyid, rasa kita ditunjukkan begini loh rasa itu ngadap Allah. Nah yang saya lakukan tadi termasuk itu. Saya mencoba membantu rasa Bapak ini supaya lebih khusyuk. Nanti kalau di rumah saya nggak tahu bisa nggak sama rasanya. Karena ilmu rasa itu ilmu ruh. Saya sering sebut ruh dengan rasa menyatu, kata mursyid kita. Bapak bisa lihat ruh saya di badan ini? Bisa lihat ruh saya? Bisa lihat? Jawab bilang enggak aja susah banget. Bisa lihat ruh saya? Ya nggak bisa kan? Kenapa kita nggak bisa lihat ruh? Karena ruh itu halus, di alam halus, dimensinya halus, kan gitu. Nah, ruh saya itu di alam ruh apa di alam nyata? Ya tetap di alam ruh. Ruh itu tempatnya di alam ruh lah, bukan di alam nyata, ya kan? Namanya ruh. Tapi Bapak bisa melihat gerakan tangan saya ini yang gerakkan ruhani saya. Dia gerakin halus gerakannya. Ini gerakan ruh. Halus gerakannya. Yang gerakan ruh saya. Jadi mana ruh itu? Ya ini sini. Jadi kenapa takut belajar ruh? Di sini aja kok dia. Selalu bersama kita. Orang kalau nggak ngerti alam ruh ya takut. Sejarah kubur, takut dengan ruh, takut disembah. Ngapain takut disembah? Ya ruh aja. Kenapa takut bicara ruh? Alasannya yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, urusan Tuhan. Itu ayat itu turun ketika Yahudi bertanya ke Nabi. Pengetahuan ruh mereka bertanya ya sederhana lah dijelaskan Allah. Coba kalau yang bertanya ahli ilmu. Nah, bacalah kitab Ruh Ibnu Qayyim kan lebih rinci ilmu ruhnya. Jadi begitu. Jadi ilmu ruh, ilmu rasa ini semua pengurus masjid yang saya coba tadi bimbing seperti ini, semua mereka paham. Oh ya Ustaz, ya ternyata begini. Disitulah semua orang akan menjadi paham bahwa kita membutuhkan mursyid yang membimbing rasa tadi. Bapak mau jumpa Pak Jokowi, kenal nggak? Bisa sekarang jumpa Pak Jokowi? Ada saudaranya sini? Kalau di sini Gibran, Bapak dibawakin ke Jokowi hari ini bisa nyampe nggak? Bisa nyampe nggak? Loh, di alam dunia saja Bapak perlu mutawib untuk umroh kok. Kalau nggak ada mutawib Bapak bingung kan? Perlu wasilah, perlu ada pembimbing kok, ada guidance-nya. Di alam jasmani saja kita membutuhkan wasilah. Wasilah itu guidance, mursyid. Wali yang mursyida, wali yang menunjuki. Kita butuh ulama. Untuk belajar ilmu fikih, ilmu jahir, kita butuh ulama fikih. Untuk belajar ilmu rohani, kita butuh ulama mursyid. Masing-masing ada ahlinya. Maka kunci belajar agama, belajarlah kepada ulama yang ahlinya. Kalau nggak ahli, sesat rata-rata Pak. Itulah yang saya alami. Makanya saya belajar sama ulama mursyid, nggak lihat pendidikan formalnya. Lihat ruhaninya, baru kita dapat ilmu, baru paham. Oh, ternyata gelar dokter saya nggak ada apa-apanya. Dokter syariah, sama hamirah saja nggak ngerti, ya nggak ada apa-apanya. Kalau kita berhadapan dengan ahli ruhani, karena kita nggak punya, ya belajarlah, tunduk sama mereka. Bapak suruh saya belajar matematika atau hukum ekonomi bisnis, ya saya kan jurusan syariah, fikih. Ya nggak dalam ilmu saya, sebatasnya saya komentari, nanti sesat Bapak jadinya kan. Begitulah ya. Jadi ilmu agama ini ada ulama ahlinya masing-masing, maka belajarlah kepada ulama yang ahlinya masing-masing. Saya berani mengajarkan tasawuf karena saya lebih dari 10 tahun dan saya sudah mendapat izin. Saya sudah khalifah di 2 tarekat. Sudah dapat izin mengajarkan, dapat izin membaiat, dapat izin membimbing rohani seperti itu. Sudah dikasih membimbing jemaah, memimpin suluk dan seterusnya. Maka saya berani ngajarkannya. Kalau nggak dapat izin ya nggak berani juga kita. Ya. Baik Pak ya.
Nah, pengalaman saya gitu yang membuktikan bahwa tarekat itu ternyata lebih. Nah, makanya saya bilang tadi sebenarnya bertarekat bermursyid lebih utama karena ada yang membimbing ruhani kita tadi, Pak. Ada yang bantuin gitu ya. Baik, saya kira itu aja lah ya. Udah siang, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, membimbing perjalanan hidup kita sehingga kita dijadikan hamba-hamba yang benar-benar soleh, beriman, bertakwa serta istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.